Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Coplano, balik lagi di Ngobrol bareng Komunitas atau Ngobek yang ketiga bersama komunitas kali ini yaitu Surban. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin aku Sandika Putra Nugroho atau biasa dipanggil Dika dari staf muda Humas MTP Undip 2021. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Mas Taufik dari komunitas Surban. Aku ditemenin bareng dua rekan aku. Mungkin bisa kenalan dulu. Halo, kenalin aku Putri Alia Larasati. Di sini aku jadi staf ahli Humas MTP. Halo, aku Safira Jelina, jadi staf muda unit HMTP 2021. Mas Taufik bisa kenalan dari. Ya. Perkenalkan, saya Taufik Sirajuddin dari Surban ID. Oke, baik. Jadi kami udah ngumpulin beberapa pertanyaan nih dari Capano yang di IG Humas di IG MTP Undip dan di form yang sudah disebarkan. Mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang pertama ya, Mas. Jadi ada nih pertanyaan. Yang pertama itu adalah sebenarnya tuh komunitas Surban tuh komunitas apa sih, Mas? Dan dari awal mula terbentuknya itu sampai saat ini gimana? Jadi sedikit menjelaskan ya, sebetulnya Surban itu adalah sebuah komunitas yang hari ini sebetulnya fokus ke tata kelola perkotaan. Nah, latar belakang ataupun cerita kami membuat komunitas ini panjang ya. Sebetulnya dari keresahan bersama, tapi ada founder kita namanya Mukhlis Hilmi Kafah. Beliau founder yang waktu itu menceritakan satu persatu dari kami, dan ujung-ujungnya kami dipertemukan dan ngebahas soal keresahan terkait permasalahan kota. Nah, selanjutnya ternyata bukan bicara soal permasalahan kota untuk hari ini aja, kita juga membicarakan persoalan kota untuk next future ataupun masa depannya. Ada prinsip-prinsip keberlanjutan juga di sana. Nah, dari pergulatan diskusi yang cukup waktu itu cukup sering, ada beberapa kali diskusi. Nah, barulah kami ujung-ujungnya membuat sebuah fokus dan tujuan. Ternyata problematika permasalahan kota ini ada di tata kelola perkotaannya, gitu. Maka dari itu kami buatlah Surban ID, dan fokus kami bicara soal tata kelola perkotaan, terkhusus di tujuan kami mewujudkan tata kelola perkotaan kolaboratif itu. Oke, baik. Jadi tadi visi Surban sendiri itu adalah tercapainya pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui kelola perkotaan yang kolaboratif. Jadi tadi yang dimaksud dengan kelola perkotaan kolaboratif itu seperti apa ya, Mas? Terus bisa bagaimana caranya biar bisa mengimplementasikan itu? Jadi sebetulnya kalau kita ngambil dari definisinya ataupun dari buku yang diterbitin sama PUPR, itu bicara soal adanya interaksi antar aktor pembangunan, baik itu di segi pemerintahannya, swastanya, terus masyarakatnya. Tapi kalau lebih lebih spesifiknya lagi, teman-teman juga bisa cek nanti di tulisan di platform Medium, ada di akun Surban ID. Itu juga bakal bicara soal tata kelola perkotaan kolaboratif. Nah, kalau menurut paper yang diterbitin sama salah satu penulis yang Brian H. Hobart, nah di situ dijelasin bahwasannya tata kelola perkotaan kolaboratif itu ataupun kolaboratif urban governance sebagai pendekatan yang berguna dan merupakan langkah selanjutnya dalam evolusi inklusivitas dalam pengambilan keputusan publik. Nah, di dalamnya bakal ada lembaga bisnis, masyarakat sipil, untuk mencapai pengambilan tata kelola perkotaan kolaboratif, mencakup kolaborasi yang lebih besar antar lembaga, gitu sih. Keren banget tuh, Mas, visi dari Surban itu sendiri. Terus kegiatan-kegiatan apa aja sih, Mas, yang biasa diadain di Surban ini? Kalau kegiatan, kalau kemarin-kemarin kita ada Surban Talk, terus juga ada webinar sama kegiatan agenda-agenda kolaborasi, Mas.
Oke, oke. Terus kita balik ke topik utama pembahasan kita pada kali ini ya, yaitu tentang polemik jalur sepeda. Ada nggak sih Mas hubungan tata kelola kota yang kolaboratif ini dengan jalur sepeda itu sendiri? Kalau dibilang ada, udah pasti ada ya, karena bicara soal tata kelola perkotaan, semua aspek di dalamnya. Bicara soal sarana prasarana, infrastruktur juga, dan bicara soal komunitas-komunitas yang ada juga. Kalaupun sepeda, kita bakal bicara soal kaitannya ke lingkungan, terus juga bakal bicara soal infrastruktur dan lain-lain begitu. Kalau ditanya ada, pasti ada, Mas. Oke, oke. Terus menurut Mas Taufik sendiri, polemik jalur sepeda itu yang banyak marak saat ini tuh seperti apa ya Mas? Eh, ini kita bakal cerita agak sedikit panjang ya kalau bicara soal polemik sepeda. Kebetulan saya juga pernah menjadi atlet balap sepeda yang sempat juga kemarin turun di PON Jabar 2016. Jadi sedikitlah saya memahami terkait kondisi pesepeda, dan kebetulan juga 2 bulan kemarin sempat hadir juga di forum FGD di Kota Bandung dalam mewujudkan Kota Bandung ramah pesepeda. Di situ juga ada ketua Bike to Work waktu itu. Nah, buat permasalahan sepeda sebetulnya ini trending gara-gara Jakarta juga, dan ini trending sebelumnya gara-gara pandemi juga. Nah, di mana pandemi ini mengakibatkan banyak hari ini muncullah pesepeda-pesepeda ataupun orang-orang yang bersepeda, baik itu mau ke sekolah, baik itu mau bekerja, ataupun hanya sekedar berolahraga. Dan juga polemik ini kita tarik ke Jakarta karena memang berita besarnya memang ada di sana terkait dimulainya, kalau yang saya baca dan saya ikuti itu dari peraturan menteri yang diterbitkan, sangkut pautnya lagi ke ada jalur sepeda ya. Nah, di mana jalur sepeda itu kan ada pembatasnya ya. Banyak kota-kota di Indonesia punya jalur sepeda, cuman jalur sepedanya nggak ada pembatas. Dia hanya membedakan ada ruas yang membedakan, tapi hanya pembedanya hanya warna dan rambu-rambu pertanda itu jalur sepeda. Tapi kalau di Jakarta itu ada pembatas jalannya. Nah, inti dari polemik yang ada saat ini kalau menurut saya simpulkan itu hanya bicara soal aman, nyaman, dan berlanjutan aja. Nah, tetapi kalau di Jakarta ini kan kenapa bisa sempat trending dan lain-lain, karena di Jakarta ada orang-orang yang menggunakan road bike. Nah, road bike ini yang atau biasa disebut sepeda balap ya. Nah, mereka ini yang biasanya kenceng. Nah, speednya mungkin bisa di atas 40 km per jam, 50-60 km per jam. Nah, maka dari itu mereka nggak bisa ditaruh di jalur yang kecil, dan ada pesepeda-pesepeda lainnya yang mungkin kecepatannya pelan. Itu juga dapat membahayakan mereka. Maka dari itu kan timbullah polemik itu. Bagaimana dengan orang-orang yang menggunakan road bike, begitu, Mas? Oke, dengan kondisi yang udah diceritain Mas Taufik tadi ya, menurut Mas Taufik sendiri tuh jalur sepeda yang di Indonesia tuh udah aman belum sih, Mas? Indonesia kan banyak nih, ada Bandung, ada Jakarta, ada Surabaya, ada Jogja, ada Semarang, ada Pontianak, dan banyak lagi ya. Nah, kalau di Jakarta yang punya pembatas, kalau menurut saya itu bakal safety kalau ada pembatasnya. Karena apa? Mungkin nanti teman-teman bisa baca juga, ada di beberapa platform media itu juga digambarkan dan diceritakan di beberapa negara di dunia, Amerika, Jerman, Thailand, dan lain-lain. Nah, di situ mereka punya jalur sepeda sendiri, dan mereka juga ada yang punya pembatas dan ada yang tidak punya pembatas. Contoh ada di Amerika. Nah, awalnya mereka itu memang nggak pakai pembatas, dan pada akhirnya memang bicara soal populasi pengguna sepeda di Amerika itu sangat tinggi, tetapi tingkat kecelakaannya juga tinggi. Karena apa? Karena tadi jalur itu bersatu dengan kendaraan bermotor
sehingga juga dapat membahayakan si pesepedanya. Begitu juga di Indonesia. Nah, si jalur sepeda itu berdampingan juga sama jalur kendaraan bermotor, dan cenderung juga kan rambu-rambu, terus juga peringatan-peringatan, dan bicara soal kesadaran itu kan di Indonesia sendiri masih kurang ya. Nah, kalau bicara soal aman nggak aman, otomatis kalau saya pasti nyebutin kalau di Indonesia sendiri, karena saya belum ke Jakarta, saya bilang pasti nggak aman. Belum merasa aman ya. Tapi nggak tahu karena saya belum ngerasain di Jakarta ya, dan itu ada pembatas. Kalau menurut saya sih kalau ada pembatas itu udah pasti safety. Oke. Terus sebenarnya tuh penerapan jalur sepeda yang tadi disebutin itu menurut Mas Taufik suatu kewajiban atau hanya formalitas sih, Mas? Saya sempat berpikir juga waktu saya bersepeda di Bandung, dan di beberapa kota lainnya ya. Saya berpikir apakah jalur sepeda ini hanya untuk bicara soal pelaksanaan program aja. Karena yang pertama pesepedanya nggak ada, terus juga atau jarang, terus juga ditambah biasanya jalur sepeda ini buat parkir kendaraan mobil. Nah, saya berpikir kalau bicara soal formalitas, hari ini Kota Bandung nggak sekedar formalitas. Hari ini kalau bicara contohnya Kota Bandung itu mereka mulai menginisiasi banyak program dari anak-anak sekolah SMP, SMA-nya juga diajak bersepeda, terus juga ada komunitasnya dibuat banyak, tiap-tiap kelurahan itu ada. Dan juga hari ini kita ambil sedikit contoh di Jakarta, bukan lagi formalitas berarti. Sepeda udah dilihat sebagai gaya hidup, samalah ibaratnya seperti kendaraan bermotor yang perlu jalur, yang perlu keamanan, yang perlu kenyamanan. Sehingga kalau menurut saya lewat hari ini ada peraturan permen yang baru itu, peraturan PM 59 tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan. Nah, kalau menurut saya setelah adanya permen itu, hari ini mungkin ya nggak lagi formalitas. Kota-kota di Indonesia nanti mungkin berjalan ke depan itu akan memprioritaskan para pesepeda dan juga keamanan dan kenyamanannya. Itu sih, Mbak. Oke, dengan penjelasan tadi itu kalau dilihat dari manfaatnya nih, Mas, untuk jangka pendek atau mungkin untuk tahun-tahun berikutnya, besok jangka panjangnya. Nah, manfaat dari penerapan jalur sepeda ini apa ya, Mas? Banyak nih, Mbak. Mas, kalau bicara soal sepeda, kita bakal bicara soal sumber energi. Kalau bicara sepeda, kita bakal bicara soal polusi. Kalau bicara sepeda, kita bakal bicara soal apa lagi ya? Kepadatan volume kendaraan di jalan mungkin, ataupun biasa disebut kemacetan. Dan banyak hal lainnya. Nah, kalau bicara soal future-nya ya, sepeda bakal sangat-sangat baik ya, karena di negara-negara maju, sepeda sudah merupakan transportasi utama juga. Ataupun kan biasanya bisa jadi transportasi yang jadi penghubung lah, ibaratnya kalau mau keluar kompleks atau gang, kita naik sepeda dulu ke bis. Nah, habis itu kita lanjut pakai bis untuk perjalanan yang lebih jauh. Dari bis kita bisa turunkan sepeda lagi, pakai sepeda lagi. Nah, itu kan yang hari ini coba terapkan di Jakarta juga, begitu loh. Jadi kalau bicara soal masa depan, sepeda punya masa depan yang begitu cerah ya, Mbak, karena banyak negara-negara maju menggunakan sepeda. Oke, untuk mencapai manfaat-manfaat tadi nih, pasti butuh regulasi kan ya, Mas? Nah, di Indonesia sendiri, regulasi dari jalur sepeda itu tuh menurut Mas sudah terimplementasi belum sih?